Berarti gereja bukan lagi menjadi komunitas yang tepat untuk orang bertobat, keluar dari dosa, dan bertumbuh secara rohani. Kalau nantinya anakmu, ya misalnya laki-laki, ya atau yang perempuan juga sih, didik aja sendiri, ngaco. Nah, kalian sudah dengar sendiri kan curhat dari pendeta atau mungkin jemaat. Kami kurang tahu persis ya. Intinya membawa anak ke gereja itu sudah sangat berbahaya dan tidak bisa dipercaya lagi. Karena katanya bisa merusak moralitas mereka. Bahkan dia mengatakan didik saja di rumah sendiri. Sebenarnya apa sih masalahnya? Kalian lihat sendiri ya faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official, khususnya sahabat membership. Ada Abang Suhdi, Ibu Yuliver, ada Abang Viral News, Jamal Hamzah, dan Grim Hitter. Dan kepada kalian yang mau bergabung silahkan ya, kami tunggu. Alhamdulillah perangkat kami sudah membaik, dan inilah masalah yang mengancam bumi yang disebarkan oleh orang-orang Kristen. Oh God, thank you. These two guys fell in love with one another. And asking a little old country redneck preacher like me to come and celebrate this wonderful moment. Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu. Dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi. Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus, kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Jadi siapakah yang dibilang berbahaya oleh Ustadz Adi Hidayat? Walaupun beliau tidak menyebutkan secara langsung, namun biar kami yang memvisualisasikan ya, agar nampak dengan jelas bahayanya di depan mata kita. Dan ditambah dengan kesaksian langsung dari jemaat yang terlibat langsung dalam gereja yang dia saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi ini bukan hoax ataupun sengaja untuk merendahkan agama tertentu ya. Justru hal ini sebagai puncak kesadaran bahwa Indonesia itu tidak baik-baik saja, khususnya yang beragama Kristen. Sebagaimana kami katakan bahwa Indonesia itu negara peniru yang baik, khususnya para pendeta dan jemaat Kristen kalian. Silahkan kalian dengar sendiri ya faktanya. Kau ceraikan aku tanpa memberiku jawaban. Kau ceraikan aku setelah semua ku berikan. Katakan padaku apa salahku. Kau ceraikan aku. Dan gue menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa memang benar sekarang ini di gereja-gereja Tuhan, pelayan mimbarnya yang bagian puji-pujian, pemusik, ya pokoknya pelayan panggungnya, apalagi di bawah panggungnya yang melayani itu banyak boti alias gay. Itu berarti memang ada komunitasnya di situ dan mereka melayani. Berarti gereja bukan lagi menjadi komunitas yang tepat untuk orang bertobat, keluar dari dosa, dan bertumbuh secara rohani. Kalau nantinya anakmu, ya misalnya laki-laki, ya atau yang perempuan juga sih, mau bertumbuh secara sehat, moral, attitude kekristenannya, berarti harus jauh-jauh dari organisasi gereja. Memang gereja butuh jemaat. Jadinya yang gitu-gitu bisa dijual kali untuk mendatangkan lebih banyak jemaat. Kalau punya anak lah mendingan nggak usah dibawa ke gereja biar bertumbuh.
Didik aja sendiri. Ngaco. Tuh, dengar perkataan jemaat Kristen itu. Betapa bahayanya ya seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan ketika dibawa ke gereja. Loh, kenapa? Tentunya karena akan merusak mentalitas mereka dengan ajaran-ajaran atau budaya dari barat yang bermayoritas Kristen dan sudah hancur-hancuran iman serta perilaku mereka. Kini sudah diam-diam merasuki dan merajai gereja-gereja di Indonesia loh. Wah, benar-benar parah ya gereja agama ini. Para jemaatnya sudah mulai tidak percaya dengan rumah ibadah mereka loh. Barusan kemarin, mereka itu ribut soal masalah HP di gereja atau main HP di dalam gereja ketika ibadah. Sekarang ribut lagi soal gereja menjadi sarang LGBT katanya, yang menimbulkan keraguan besar para jemaatnya. Bahkan sampai curhat dan mengatakan bahwa umat Kristen, Kalau lu punya anak lah mendingan gak usah dibawa ke gereja biar bertumbuh. Didik aja sendiri. Ngaco. yaitu agamanya sendiri, itu sudah tidak aman dan menyesatkan. Oke, silahkan kalian dengarkan ya curhat mereka. Ada satu lagi bang, satu lagi yang saya tanyakan bang, boleh? Begini bang, apa tanggapan dari Muslim tentang ketika melihat ini tentang perkawinan sejenis ini? Ini yang saya anukan, karena banyak yang saya lihat itu di YouTube atau di TikTok itu, perkawinan sejenis itu banyak yang terjadi di gereja-gereja. Makanya di situ hati saya mulai saya kurang yakin begitu. Kok ada yang bisa seperti itu? Maksudnya kan secara logika kayak tidak masuk akal. Kok sesama jenis itu bisa menikah begitu? Ya, yang dinikahkan lagi, ya ini para pendeta-pendeta ini. Ya. Kan tidak masuk akal itu. Maksud menurut saya yang mungkin masih mencari kebenaran bahasa kasarnya begitu. Ya itu Tanggapan tidak masuk Muslim akal bagaimana? lah bang. Itulah tidak masuk akal. Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati? Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati tentang pernikahan sesama jenis? Karena gereja ini kan cuma yang penting uang. Benar sekali. Oke, lanjutkan Bang. Katakan sesuai faktanya, biar para jemaat Kristen terbuka akal dan pikirannya. Ketika ada uang maka kamu diberkati. Tapi kalau menurut syariat agama itu tidak boleh. Mana ada lelaki dengan lelaki bisa saling nikah? Mana ada perempuan dengan perempuan bisa saling nikah? Bahkan kemarin di gereja satu meresmikan pernikahan antara laki-laki dengan binatang. Ada laki-laki nikah sama babi. Viral itu kemarin bang. Nah ini Anda harus, ini pemikiran Anda mulai terbuka. Apakah benar ini ajaran agama? Coba. Ya itu yang saya tidak masuk di akal saya bang. Nah itu bukan, kalau seandainya di Islam bang, kalau ada masjid yang meresmikan begitu, lama sudah ditegaskan itu. Karena kalau berbicara agama berlandaskan dalil bang, bukan berlandaskan suka-suka. Karena Kristen itu bukanlah agama, melainkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen bukan agama, makanya tidak ada syariat di situ. Makanya Kristen tidak ada syariat. Jadi menjelaskan agama sesuai selera masing-masing. Buktikan saja bang. Abang bertanya kepada satu Kristen, setelah itu pertanyaan yang sama abang tanya kepada Kristen yang lain, pasti jawaban berbeda-beda, menjelaskan sesuai selera. Tetapi kalau Anda bertanya kepada Islam, maka Islam akan menjelaskan tetap sama, karena Islam menjelaskan berlandaskan dalil. Begitu. Karena Islam itu kami dididik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Apabila saya memberikan penjelasan tentang Islam atau tentang agama lain salah, maka saya akan ditegur. Begitu. Karena Islam kalau berdiskusi, itu secara langsung dia telah mewakili seluruh Islam yang ada di dunia itu. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran Islam yang salah, maka dia akan ditegur oleh saudara-saudara Muslim yang lain itu. Karena Muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu salah, maka semua akan menegur dia. Jika satu sakit, maka semua akan sakit. Benar sekali. Itulah bedanya agama Islam dengan agama Kristen ya. Di dalam Islam itu jawabannya sama, sehingga seorang influencer Islam memberi jawaban sesuai dalil, sehingga tidak mendapat bantahan dari saudara Muslim yang lainnya. Sebab jawabannya itu pasti sama. Jika ada yang menyimpang, maka saudara Muslim yang lainnya pasti akan tanpa segan-segan untuk menegur mereka. Hal ini tentunya berbeda dong dengan Kristen. Kalian sudah sering lihat kan keributan sesama penginjil. Padahal masih sesama aliran Protestan yang bertuhan tiga dan masih saja berbeda jawaban mereka. Contohnya kalian bisa simak di sini ya keributan mereka. Dan masih banyak lagi keributan-keributan mereka, baik dengan satu aliran maupun dengan aliran-aliran yang lain yang pastinya sudah kami bungkus dalam komentar-komentar kami. Oke, lanjutkan bang pencerahannya.
Semoga jemaat Kristen sadar bahwa Kristen itu memang bukanlah agama, melainkan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus yang benar. Makanya kami orang Islam itu, kalau tidak tahu kami bilang tidak tahu. Kalau tahu kami bilang tahu. Begitu. Maka contoh tadi ketika ada yang bertanya, kenapa di dalam Islam mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, terus siapa? Nah itu tanya kepada saya bilang saya tidak tahu. Karena Al-Quran cuma mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Itu saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi banyak kenapa orang lain mengatakan itu Yudas, karena itu dijelaskan dalam Bible. Karena di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu harus dikutus dan seluruh bangsa mengatakan amin. Kutanya sama abang, di antara 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas pengkhianat dia. Nah itu, karena di Ulangan itu di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu wajib, orang yang menerima suap itu harus dikutuk dan seluruh bangsa mengatakan amin. Pakai akal kita. Siapa yang menerima suap di 12 murid Yesus? Yudas Iskariot. Berarti yang terkutuk contohnya begini bang, Anda mau memuliakan Yesus atau tidak? Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Kalau menurut abang, dimuliakan. Oke. Saya memuliakan Yesus, Anda juga memuliakan Yesus. Islam memuliakan Yesus, Kristen memuliakan Yesus. Kita buktikan pakai data. Di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tetapi di dalam Bible, dikatakan seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, kutanya sama Anda dulu, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Pasti Yesus kan? Yesus. Nah, berarti kutuk itu mulia atau hina? Hina. Hina. Berarti siapa yang menghinakan Yesus di sini? Sementara dalam Al-Quran itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Islam yang terkutuk setan. Di dalam Kristen yang terkutuk adalah Tuhan. Jangan-jangan tuh setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Konsekuensi yang Anda terima harus itu. Begitu Pak. Nah inilah surat Paulus Galatia itu. Kenapa Kristen itu menuhankan Yesus? Karena mereka mengikuti Paulus. Karena Roma 14:9, ya Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pusing, Pusing ya sudah, asyhadu. Nah kalau kita kembali ke topik nih, kenapa para pendeta itu sampai mau dan nekat menikahkan sesama jenis? Sebab orang-orang yang normal dan waras akalnya sudah hengkang angkat kaki dari Kristen, angkat kaki dari gereja dan masuk ke dalam agama yang benar, Islam rahmatan lil alamin. Sementara Kristen yang tersisa hanya orang-orang yang gak waras dan membutuhkan legalitas perkawinan dari agamanya. Dan itu hanya 1-2 yang menerima, yaitu Kristen dan di sisi lain pendeta yang sudah kehabisan jemaat. Mau tidak mau mereka menerima untuk menghasilkan uang. Seperti itulah siklus kehidupan mereka ya, sahabat Rosalba. Dan di Indonesia sudah menular nih bencana Sodom Gomora. Dan celakanya agama inilah yang mempopulerkannya. Ini parah ini. Gereja punya aturan yang sangat keras dalam perkawinan. Kenapa? Karena dua-duanya anak Tuhan. Tidak boleh cerai. Pokoknya tidak boleh cerai dengan alasan apapun selain perjinahan, itu saja. Jadi kalau ada KDRT, itu tidak boleh jadi alasan cerai. Tidak boleh. Tapi saya bonyok, biar bonyok, tidak boleh cerai. Tapi gigi rontok, biar rontok, tidak boleh cerai. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.